Kita ke informasi lainnya pemirsa, selain Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga memeriksa nama besar lainnya di Partai Berlambang Banteng, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Hasto Kristianto dan Yasona dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus raibnya Harun Masiku. KPK saat ini telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri untuk keduanya. Kasus buronnya politisi PDI Perjuangan Harun Masiku mulai menjerat satu persatu sejumlah nama politisi Partai Berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah dibidik sejak 2020, namun pemeriksaan baru intensif pada Juni 2024. Selain itu, politisi PDI Perjuangan lainnya yakni mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli juga diperiksa pada 18 Desember sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antar waktu tersebut. Lebih dari 6 jam, Yasona menjalani pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat mencegah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk keluar negeri. Upaya ini dilakukan karena keduanya masih dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proses pergantian antar waktu anggota DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai pencekalan dilakukan karena penyidik di kasus tersebut meyakini keduanya sebagai saksi kunci. KPK dituntut berani mengungkap pihak-pihak yang mengganggu penyidikan kasus tersebut. Saya pikir merupakan tindakan penyidik yang tepat. Karena penyidik memahami bahwa Yasona merupakan saksi kunci dari pengembangan kasus Harun Masiku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka baru, yaitu Hasto, yang kita tahu ada 2 sprindik terkait suapnya terhadap komisioner KPU saat itu dan juga perintangan penyidikan. Harun Masiku masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak ditetapkan tersangka pada Januari 2020 lalu. Menkumham kala itu Yasona Lauli sempat menegaskan bahwa Masiku berada di luar negeri. Tim TV One mengabarkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya buka suara menanggapi status tersangka terhadap dirinya oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Menurut Hasto, ini merupakan bagian dari konsekuensi atas sikapnya yang dilakukannya selama ini. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum juga menghormati keputusan KPK. Penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan
terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada aktivitas apapun dari dalam rumah Sekjen PDI Perjuangan. Sejumlah anggota dari organisasi sayap PDI Perjuangan, Satgas Cakra Buana terlihat berjaga di sekitar kediaman Hasto yang berlokasi di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka meminta tim TV One untuk tidak mendekati kediaman Hasto dan melarang untuk mengambil gambar. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita ke kediaman keluarga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Sleman, Yogyakarta. Rumah keluarga besar Hasto Kristianto di kawasan Ngaglik, Sleman terlihat sepi. Hanya terlihat beberapa tukang yang sedang memotong kayu di depan pendopo. Berdasarkan informasi, hanya seorang penjaga rumah yang ada di rumah keluarga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Sleman, Yogyakarta. Informasi terkini dari gedung KPK akan disampaikan oleh reporter TV One Rizka Sasabila. Rizka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lalu kapan KPK akan memeriksa Hasto Kristianto? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, dari KPK sendiri kami belum melihat ataupun belum adanya rencana mengenai kepastian dari kapan pemanggilan hingga pemeriksaan dari Hasto Kristianto sebagai tersangka. Adapun hari ini sendiri tidak adanya kegiatan signifikan di gedung KPK. Namun terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini sendiri sudah dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan KPK yang baru yaitu Setio Budianto ini mengucapkan sumpah di depan Presiden Prabowo Subianto. Adapun dalam kasus ini sendiri ataupun dalam kasus Harun Masiku ini sendiri, Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP sendiri ini diduga berperan bekerja sama dengan Harun Masiku dalam menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR tahun 2019-2024 di KPU. Adapun penyuapan ataupun penerimaan hadiah ini sendiri agar Harun Masiku ini dapat melancarkan jalannya menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal pada Maret 2019. Adapun dari KPK sendiri pada 24 Desember yang lalu yang disampaikan oleh jubir KPK ini menyampaikan bahwa telah dilakukan pencekalan dari warga negara Indonesia yaitu termasuk Hasto Kristianto dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lauli. Demikian Gina Vita. Baik, terima kasih Rizka Sasabila atas laporan Anda langsung dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.